Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya robbal alamin. Kemudian berjumpa lagi dengan kami dalam belajar matematika. Nah, hari ini kita akan belajar menjumlahkan pecahan biasa dengan pecahan campuran dan pecahan campuran dengan pecahan campuran. Tapi sebelum kita masuk ke materi ini, Bu Ana akan mengingatkan terlebih dahulu merubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa dan juga merubah pecahan biasa menjadi pecahan campuran. Satu contoh. 1/3. Nah, ini dikatakan dengan pecahan campuran karena terdiri dari bilangan bulat dan bilangan pecahan. Ya, 2 di sini dikatakan bilangan bulat dan 1/3 dikatakan pecahan. Baik, ini bisa kita rubah menjadi pecahan biasa. Caranya gampang. Yang pertama yaitu kita mengalihkan bilangan bulat ini dengan penyebutnya. 2 kali 3 hasilnya adalah 6. Kemudian 6 ini kita tambahkan dengan pembilang 1. 6 tambah 1 sama dengan 7. Jadi hasilnya 7 ini kita jadikan pembilang dan penyebutnya tetap sama, yaitu angka 3. Jadi 1/3 sama dengan 7/3. Nah, sekarang merubah pecahan biasa menjadi pecahan campuran. Ini hanya bisa dilakukan apabila pembilangnya lebih besar daripada penyebutnya. Contoh, 7/3. Pembilang lebih besar daripada penyebut, maka bisa dijadikan pecahan campuran. Caranya bagaimana? Kita lakukan pembagian. 7 dibagi 3. Hasilnya berapa? Ya, atau 3 kali berapa hasilnya? 7. Oh, dia tidak bisa dibagi dengan hasil yang pas. Satu contoh, kita menggunakan menyusun ke bawah. 7 dibagi 3 itu berapa? Atau 3 kali berapa hasilnya 7? 3 kali 2. 3 kali 2 berapa? 3 kali 2 hasilnya adalah 6. Kita kurangi. 7 dikurang 6 sama dengan 1. Nah, setelah itu 1 dibagi 3 tidak bisa. Maka 1 ini kita katakan sebagai sisa. Nah, sisanya ini akan kita tulis sebagai pembilang. Namun angka hasil di atas ini akan kita jadikan bilangan bulatnya, yaitu angka 2. Ini bilangan bulatnya. Kemudian sisanya ini adalah 1, kita jadikan pembilang dan penyebutnya tetap angka 3. Nah, semoga bisa dimengerti. Kemudian di sini kita akan masuki materi yang akan kita pelajari sekarang, yaitu menjumlahkan pecahan biasa dengan pecahan campuran dan juga menjumlahkan pecahan campuran dengan pecahan campuran. Yang pertama kita lakukan yaitu menjumlahkan pecahan biasa dengan pecahan campuran. Satu contoh, 2/3. 2/3 ini dikatakan pecahan biasa
kemudian dijumlahkan dengan pecahan campuran. 2/3 ditambah 1/5. Caranya bagaimana? Kita memisahkan terlebih dahulu bilangan pecahan dengan bilangan bulat. Bilangan bulatnya yaitu 1. Kita tambah dengan bilangan pecahan yaitu 2/3 tambah 1/5. Nah, ini sudah kita bisa antara bilangan bulat dengan bilangan pecahan. Kemudian kita menurun. Angka 1 tetap kita turunkan. Kemudian kita jumlahkan. Nah, di sini bisa kita jumlahkan, pecahan ini bisa kita jumlahkan jika penyebutnya sudah sama. Ingat, cara menyamakan penyebut bisa menggunakan kelipatan persekutuan terkecil. Bisa kita dengan cara seperti ini. Kelipatan 3 yaitu 3, 6, 9, 12, 15 dan seterusnya. Kemudian kelipatan 5, 5, 10, 15, 20, 25 dan seterusnya. Apakah di sini sudah ada bilangan yang sama? Ada ya. Yang sama yaitu angka 15 dengan angka 15. Maka angka 15 ini bisa kita jadikan penyebut. Yaitu penyebutnya adalah 15. Lalu dari mana dia dapat 15? Ingat, pecahan di sini akan senilai dengan pecahan yang ada di bawah ini, dan yang kedua ini juga senilai dengan pecahan yang kedua yang di bawah ini. Baik, supaya berubah menjadi 15. 3 ini dikali berapa supaya menjadi 15? 3, 1, 2, 3, 4, 5. Oh, berarti dikali dengan 5. Jika penyebut dikali dengan 5, maka pembilangnya pun juga dikali dengan 5. Nah, hasilnya 3 kali 5 adalah 15. 2 kali 5 adalah 10. Kemudian, yang ini senilai dengan yang ada di sini. Nah, sekarang yang kedua. 5 di sini berubah menjadi 15, yaitu dikali dengan 3. Dan yang atas juga harus dikali dengan bilangan yang sama. 5 kali 3 hasilnya adalah 15. Lalu 1 kali 3 hasilnya adalah 3. Nah, setelah penyebutnya sama, maka kita baru bisa menjumlahkan pembilangnya. Maaf, yang ini dihapus dulu ya. Baik. Sama dengan angka 1 masih tetap. 1 ditambah dengan 10 tambah 3 yaitu 13 per 15 dengan 15 tidak lagi dijumlahkan, tetapi dipindahkan saja karena dia sudah disamakan. Berarti penyebutnya adalah 15. Nah, sama dengan 1/13 per 15. Nah, ini sudah hasil akhir. Atau jika kalian ingin menjadikan pecahan biasa, maka 1 dikali dengan 15. Kemudian 1 kali 15 hasilnya adalah 15. Kemudian 15 ini kita jumlahkan dengan 13. 15 tambah 13 yaitu berapa? 28. 28 per, ingat, penyebutnya tetap yaitu 15. Ini dalam bentuk pecahan biasa dan ini dalam bentuk pecahan
campuran. Namun dua-duanya ini adalah jawabannya benar, karena sudah senilai antara 1/13/15 sama dengan 28/15. Dua-duanya adalah betul. Nah, ini tadi yaitu menjumlahkan pecahan biasa dengan pecahan campuran. Nah, sekarang kita akan menjumlahkan pecahan campuran dengan pecahan campuran. Di sini maaf dihapus dulu ya. Contoh 21/4 ditambah dengan 31/6. Ini adalah pecahan campuran, dan yang di sini juga disebut dengan pecahan campuran. Lalu bagaimana caranya? Caranya yaitu kita pisahkan bilangan bulat dengan bilangan pecahan. Bilangan bulat di sini ada 2 dan 3. Baik. Kita taruh dalam kurung. Bilangan bulatnya berarti 2, karena ini tandanya tambah, maka di sini juga tambah. 2 tambah 3. Tutup kurung. Baru ditambah lagi dengan pecahan, yaitu 1/4 ditambah 1/6. Baik, kita turun. 2 tambah 3 sama dengan 5. Ditambah, nah yang ini belum bisa kita jumlahkan karena penyebutnya berbeda, yaitu 4 dan 6. Nah, kita bisa menjumlahkan jika penyebutnya sudah kita samakan. Bagaimana cara menyamakannya? Sama dengan yang tadi, yaitu dengan kelipatan. Contoh 4 dan 6. Kelipatan dari 4 yaitu 4, 8, 12, 14 dan seterusnya. Maaf, salah. 12, 16 dan seterusnya. Nah, untuk kelipatan 6, 12, 18 dan seterusnya. Baik, apakah di sini sudah ada bilangan yang sama? Tentu sudah, yaitu angka 12 dan 12. Berarti pecahan di sini harus kita rubah menjadi per 12. Ingat, tadi harus dirubah menjadi per 12. Maaf, yang ini Bu Ana hapus dulu. Nah, sekarang ingat, pecahan yang pertama akan senilai dengan pecahan yang pertama juga, dan pecahan yang kedua akan senilai dengan pecahan yang kedua. Baik, pecahan yang pertama dari angka 4 bisa berubah menjadi 12. Harus dikali dengan berapa? Dikali dengan 3. Jika penyebut dikali 3, maka pembilang juga dikali dengan 3. 4 kali 3 sama dengan 12. Sekarang 1 kali 3 sama dengan 3. Oke, yang ini senilai dengan nih. Baik, sekarang pecahan yang kedua, 1/6 berubah menjadi titik-titik per 12. Ingat caranya, dikalikan. 6 kali berapa? Hasilnya 12. 6 kali 2. Bawah kali 2 berarti atas juga dikali dengan 2.
6 kali 2 adalah 12. Nah, sekarang 1 kali 2 sama dengan 2. Nah, setelah penyebutnya ini sama, baru kita bisa menjumlahkan. Baik, sama dengan 5-nya tetap turun. Ditambah dengan yang ada dalam kurung ini berapa? 3 tambah 2 sama dengan 5. Ingat, ini sudah sama-sama 12. Bukan dijumlahkan, hanya dipindahkan saja. 12 sama dengan 5 per 12. Nah, inilah hasil akhirnya, yaitu 5 per 12. Jadi 1/4 ditambah 1/6 sama dengan 5 per 12. Ya, semoga bisa dipahami dan bisa dimengerti. Baik, terima kasih. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.